Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung berkicau di pagi hari, menyambut matahari yang bersinar. Perkenalkan, saya Snisa Putri dari podcast Mandua Kukar. Tempat di mana kita bisa mengeksplorasi ilmu kimia yang seru dan kekinian. Saya akan menemani kalian semua dalam episode kali ini yang sangat spesial. Kita akan membahas tentang masa depan cerah menuju generasi emas 2045. Dan yang lebih penting lagi, kita akan mengupas masalah yang mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya jumlah anak-anak SD yang harus menjalani cuci darah. Yuk kita bahas. Belakangan ini kita pasti sering mendengar semakin banyak anak-anak SD yang harus menjalani cuci darah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kualitas lingkungan dan pola hidup yang kurang sehat. Pencemaran air dan makanan yang tercemar bahan kimia berbahaya bisa merusak ginjal. Nah, disinilah peran ilmu kimia sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengurangi pencemaran ini. Mari kita bahas lebih dalam tentang penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dalam pertanian dapat berkontribusi terhadap pencemaran air tanah dan sungai. Pestisida yang mengandung bahan kimia berbahaya bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Dan dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak fungsi ginjal. Nah, disinilah ilmu kimia berperan penting. Dengan teknik analisis kimia, kita bisa mendeteksi keberadaan bahan berbahaya di lingkungan dengan lebih akurat. Misalnya, teknologi spektrometri massa dan kromatografi gas digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi bahan kimia berbahaya dalam sampel air dan tanah. Reaksi ini menunjukkan bagaimana metil merkuri, salah satu bentuk merkuri yang sangat berbahaya, bisa terurai menjadi merkuri ionik yang juga beracun. Selain itu, kimia juga membantu dalam mengembangkan teknologi pembersihan air. Metode seperti filtrasi, absorpsi, dan proses oksidasi lanjutan bisa digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari air sehingga menjadi aman untuk dikonsumsi. Misalnya, teknologi membran nanofiltrasi mampu menyaring partikel-partikel berbahaya hingga ukuran nanometer. Sekarang, mari kita bahas bagaimana kimia membantu dalam proses cuci darah atau hemodialisis. Hemodialisis adalah proses di mana mesin dialisis digunakan untuk menyaring darah, menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang kompleks untuk membersihkan darah dari limbah dan racun. Dalam mesin dialisis, darah pasien dialirkan melalui filter yang mengandung membran semi permeable. Membran ini memungkinkan molekul kecil seperti urea dan kreatinin untuk keluar dari darah, tetapi menahan molekul yang lebih besar seperti protein dan sel darah. Reaksi ini menunjukkan bagaimana urea, salah satu limbah metabolisme yang harus dibersihkan dari darah, dipecah menjadi karbon dioksida dan amonia. Selain itu, larutan dialisis yang digunakan juga memainkan peran penting. Larutan ini mengandung campuran elektrolit dan bikarbonat yang membantu menyeimbangkan kembali komposisi darah pasien. Ion-ion seperti natrium, kalium, dan juga kalsium dalam larutan dialisis bekerja untuk menetralkan kelebihan asam dalam darah. Jadi peran kimia sangatlah krusial dalam menjaga kesehatan kita, terutama generasi-generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Melalui ilmu kimia, kita bisa memastikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Untuk kalian yang mendengarkan, penting banget nih buat kita semua peduli terhadap lingkungan dan pola hidup sehat. Dengan kontribusi dari ilmu kimia, kita bisa menuju generasi emas 2045 yang lebih sehat dan juga sejahtera. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan air dan makanan yang kita konsumsi, serta mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Mungkin sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat mengejar masa depan yang lebih baik. Saya Snisa Putri, pamit undur diri. Stay curious, stay safe, and keep exploring the wonders of chemistry. Bye-bye!